Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah wa ba'du. Bab berikut, ini masih lanjutan bab jual beli yang kemarin ya. Kemarin rangkuman, sekarang kita bahas pelan-pelan. Ya, ini pengertian jual beli. Jual beli secara etimologis, secara bahasa. Ini fikih yang kita bahas adalah fikih Kementerian Agama ya, langsung, bukan fikih yang biasa kita bahas selama ini. Beda kitab, tapi agar bisa menyatukan dua-duanya. Pengertian jual beli secara etimologis atau bahasa, jual beli berarti tukar menukar secara mutlak. Ya, mutlak al-mubadalah, mutlaqul mubadalah. Atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Muqabalah syaibin, syaibi syai. Apa ini? Oh, syai'un bi syai'in maksudnya. Muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah, pakai bahasa Arab kenapa? Kenapa harus di Indonesia kan? Enggak musikin kepala ini. Taib. Itu secara bahasa ya. Baik tukar menukar secara mutlak atau tukar menukar antara satu dengan yang lainnya, sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ya, mutlaqul mubadalah atau muqabalatu syai' bi syai'. Sedangkan jual beli menurut istilah apa? Yaitu pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Dasar hukum jual beli. Nah, jual beli merupakan akad yang dibolehkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Ya. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Nah, adapun dasar syariatnya kenapa diperbolehkan? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Imam Hakim, disebutkan oleh Imam Hakim. Ini an Rifa'ah ibn Rafi' radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kasbi atyab qala 'amalu rajuli bi yadihi wa kullu bai'in mabrur. Dari Rifa'ah ya, radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang pendapatan yang terbaik, maka beliau mengatakan amalur rajul bi yadihi, amalan seorang laki-laki dengan tangannya, dan setiap jual beli adalah diberkahi. Awas. Jual beli adalah diberkahi, bukan dicela. Jangan mencela orang yang melakukan jual beli. Antum katakan tamak dan seterusnya, awas, antum zalim. Karena Allah memuji jual beli. Wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan baik, jual beli, antum jangan mencelanya. Jangan mengatakan orang tamak juga jual beli. Ya. Dan Allah telah mengatakan wa kullu bai'in mabrur, setiap jual beli ya. Rasulullah mengatakan jual beli itu diberkahi, mabrur. Baik, ijma'. Maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Atau di situ ada gharar, ada kezaliman, ada riba. Ijma'. Dasar hukum yang ketiga adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah menyatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli karena mengandung hikmah yang mendasar. Salah satunya adalah setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain, ya kan? Antum membuat pakaian, makan pakai apa? Setiap hari kerjanya buat pakaian, butuh nasi kan, butuh beras. Jadi antum harus tukar menukar baju antum dengan orang yang berjualan beras atau yang menanam beras atau padi. Tukar menukar, itulah manusia. Enggak mungkin antum kita dalam satu waktu, saya pembuat HP. Ya, dalam sehari saya membuat HP, saya menggali minyak, saya ternak ikan, saya ternak lele, saya menanam padi, hari itu juga saya mengajar manusia ilmu, hari itu juga saya membuat adonan kue, hari itu juga saya mencari air bersih. Bisa semua dilakukan satu orang? Mustahil, ya kan?
Kita makhluk sosial, makanya orang hanya bisa menguasai beberapa bidang, nggak bisa banyak, nggak semuanya, nggak mungkin. Maka dari hasil setiap keahlian seseorang, dia punya intaj, punya apa? Karya. Nah, karya itu ditukar dengan yang lainnya. Kalau ustadz punya kemampuan bahasa Arab, maka tukar menukarnya bahasa Arab. Siapa yang bahasa Arab silakan ke sini. Oke lah, nggak semuanya, 7 miliar sedunia nggak mungkin butuh bahasa Arab semua kan? Tapi masih ada kan, 1-2 masih ada, pasti ada, 1-2 masih ada yang butuh bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran adalah bahasa Arab, atau kuliah-kuliah bahasa Arab ada, dibutuhkan agar manusia memahami agamanya. Misal, atau bapak antum, ya, membuat apa? Teh, membuat teh. Nah, kita penikmat teh. Maka saya butuh teh sehingga membeli ke bapak antum. Atau satu ini pembuat baju, ini pembuat kopi, ini teknisi, itu penanam padi, penanam yang lainnya. Maka semuanya saling tukar menukar sesuai keahliannya. Dalam arti lain, jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, barang milik orang lain yang dibutuhkan itu harus diganti dengan barang lain yang sesuai, nggak boleh merampas, haram. Ya. Rukun jual beli apa saja? Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4. 1, ada penjual pembeli, aqidain, al-aqidain. Yang 2, ada barangnya harus, ada barang diperjualbelikan, ma'qud alaih. Yang ketiga, ada di sini disebutkan dalam buku Kementerian Agama, alat nilai tukar pengganti barang. Alat nilai tukar pengganti barang. Nah, di zaman sekarang khususnya ya, kalau tukar menukar, antum punya peci, saya punya beras, boleh nggak tukar menukar? Boleh. Nggak harus senilai, nggak harus. Nggak riba, boleh. Nggak harus ada alat tukar kalau zaman dulu. Sekarang ya, nah, menurut buku ini, alat nilai tukar pengganti barang ini bisa barang lain atau bisa yang disesuaikan oleh pemerintah, yang penting ridho. Yang keempat, ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, ijab qabul. Harus enggak saya berikan barang ini, saya terima? Harus. Apakah ucapan serah terima harus seperti itu ucapannya atau cukup ridho? Pak, beli ini Pak, diterima. Ya. Cukup penerimaan sudah menjadi ijab qabul, ijab qabul. Nah di sini di kitab ini belum dijelasin. Kalau dibalikin gimana? Di sini belum dijelasin. Kalau dibalikin lagi. Dibalikin apanya? Sesuai bangetnya. Nanti ada pelajaran, ada babnya lah. Namanya khiyar, ada nih babnya ya. Di halaman 48. Namanya khiyar. Artinya memilih antara dua pilihan. Ada khiyar aib, barangnya ada cecela. Ya, kemudian dia barangnya enggak sesuai yang dia taksir. Ada khiyar syarat, khiyar aib, khiyar ru'yah, melihat, ada lainnya. Nanti insya Allah dibahas. Ya ada 4 ya tadi, rukun jual beli. Apa? Ada penjual pembeli. Yang kedua adalah ada barang. Yang ketiga ada nilai alat tukarnya. Yang keempat ijab qabul. Ijab qabul tanda saling ridho. Ya kan? Kalau enggak, misal saya beli barang ini karena antum bawa pisau. Saya beli barang ini, misal antum menghapus harganya 10.000, saya jual beli 1.000. Nah, ini 1.000, saya ambil barang ini, kalau nggak mati kok. Ijab qabul belum? Ijab. Memberi, qabul, menerima. Udah belum? Dia yang ngambil doang kan, naruh bulu. Anak takut dengan pisaunya. Jual beli bukan? Bukan, itu bukan jual beli, Pak. Walaupun serah terima kelihatan ada serah terima, diam aja. Diam karena pisau, bukan karena ridho, bukan karena ridho. Diam karena ada pisaunya atau tip pisau. Dia ngatakan dong, saya tadi udah beli kok di sana. Ya ini duitnya sudah bilang ini saya beli ini di 1.000 di sana bener, di sana murah 1.000. Tapi antum kalau mau beli 1.000 harus mereka pegang pisau ini. Nah, jangan seperti itu. Syarat jual beli.
Ya, setiap rukun jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut. Satu, ya, ada syarat penjual dan pembeli. Ya, dianggap sah jual beli apabila penjual dan pembeli memenuhi syarat berikut. Satu, kedua belah pihak harus baligh. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Berarti anak kecil nggak boleh jual beli permen. Menurut buku ini, kalau syaratnya seperti ini ya. Awas. Ya, makanya ini menurut buku Kementerian Agama. Nanti di kajian Ustadz yang muamalahnya lain beda lagi. Antum kalau ngelihat kajian, Harus balik. Baru boleh. Balik. Kalau menjadi syarat iya. Awas, ini jadi syarat. Iya. Syaratnya sebalik. Cuman kalau si anak kecil itu adalah wakil dari siapa? Orang keluarga yang balik. Karena misal bapaknya sakit, ibunya sakit, nggak ada yang keluar kecuali anak kecil ini yang umur 11 tahun belum balik, belum basah, belum haid. Tapi udah mumayyiz. Jadi wakil. Nah, boleh nggak wakil? Nah, mungkin dibahas di kitab ini perinciannya lain. Yang kedua, keduanya harus berakal sehat, nggak gila salah satunya atau dua-duanya. Nah, penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang gila dan orang bodoh tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Ayah Adam belum tahu duit, nggak boleh jual beli. Harus diawasi orang tuanya. Nah, ada pengawasan. Dalam hal ini Syekh siapa ini? Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Kifayatul Akhyar ini masalah kita bagus. Wa yushtarat ma hadza ahliyatul bai', ini bai' salah cara harokat, wal mushtari fala yasihhu bai'u as-sabi wal majnun was-safih. Dalam Kifayatul Akhyar disebutkan disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Jadi tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila dan orang safi bodoh. Ini yang mensyaratkan adalah Syekh Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husni dalam kitab Kifayatul Akhyar. 3, bukan pemboros, tidak suka membazirkan barang. Ini syaratnya. 4, bukan paksaan, ya ini atas kehendak sendiri. Ya, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Sungguhnya jual beli dari unsur ridho, saling ridho, saling terima, saling suka. Kemudian syarat barang jual beli. Tadi syarat penjual dan pembelinya. Sekarang barangnya bagaimana? Maqtud alaihnya disyaratkan. 1, barang harus ada saat terjadi transaksi, harus ada, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Penjual harus memperlihatkan barang yang akan dijual kepada pembeli secara jelas, baik ukuran dan timbangannya, jenis, sifat maupun harganya. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Yang kedua, ya, semua barang yang tidak ada manfaatnya seperti membahayakan ataupun melanggar norma agama dalam kehidupan manusia tidak sah untuk diperjualbelikan. Contohnya jual beli barang curian atau minuman keras, nggak sah. Ya, kalau miras kemarin dijual belikan nggak sah. Pendapatan negara haram. Yang dapat ngambil gaji dari negara haram. Itu kan barang dari begal Yang dibeli. Jangan kalau tahu dari begalan ya jangan. Anda mendukung pembegalan dia. Kalau tahu, tapi kalau nggak tahu ya hukum asal manusia adalah apa? Adil. Sampai datang bahwa orang ini fasik, orang ini penjahat. Orang udah masuk Islam, dia pun sudah dosanya semuanya. Suci asal manusia. Jadi jangan nuduh orang tanpa bukti. Hukum asalnya seperti itu. Ya. Kan dia juga itu ditawarin suka dapat dari orang itu beli dan terus dijual lagi. Bisa juga kan? Dia suka beli gitu. Iya, beli di tukang loak. Tukang loak kan ada 2. Tukang loak memang dia hati-hati ngambil barangnya dari mana. Biasanya dari motor-motor tabrakan, udah rusak kan, dijual. Atau anak misalnya udah hancur berat itu, tapi yang pinggirnya masih bisa dipakai sayapnya, depannya udah hancur-hancuran. Kemarin Nida nabrak jatuh, sebelumnya Apple nabrak, belum di sana lagi dulu, wais hancur-hancuran motor Revo. Karena pengen ganti yang baru casingnya, yang lama kan buang atau jual, bisa kan? Nah serius. Nggak harus jual loak itu nggak harus jadi barang curi nggak harus. Baik, barang itu suci. Ya, kalau jual beli bangkai nggak boleh, kotoran juga nggak boleh. Barang yang menjijikan dan sejenisnya tidak sah untuk diperjualbelikan hukum besar. Bangkai ikan najis nggak? Kata Rasulullah apa? Al-bahru
ya, air laut itu atau seluruh air-airan, al-hilu maitatuhu, halal mayitnya, atau hurumahu al-hilu maitatuhu, airnya suci, bangkainya halal. Kalau bangkai halal masa najis? Ikan mati loh, boleh dimakan. Yang keempat, milik penjual asli, miliknya si penjual, bukan milik orang lain, bukan reseller, bukan dropshipper. Nggak boleh. Dropshipper nggak boleh kecuali menjelaskan antum wakilnya, atau Nggak boleh. reseller bentuk apa dulu, jualin kembali. Antum jangan sampai antum datang ke si Indomaret, fotoin cekrek, kemudian masang saya punya barang ini, saya jual barang ini. Antum jelas jelas. Ya enggak, ambil dari orang. Iya, antum belum punya barangnya kan? Belum punya barangnya. Beda kalau antum dititipin orang. Ini tolong barang saya dijualkan. Berarti dia wakil. Ada barangnya, ya. Berarti duitnya dibagi dua lah. Itu tergantung kesepakatan. Harus bagi dua. Keuntungannya mungkin dibagi dua ya. Kalau duitnya bagi dua rugi lah yang nitip. Nah, baju cuma 90.000 harganya, untungnya 10.000, masa 90.000 dibagi dua? 45 rugi yang nitip. Sian. Yang terakhir, oleh karena itu akan milik penjual ya. Barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Barang pinjaman dijualin, ya, barang sewaan dijual, barang titipan dijual, ini nggak boleh, nggak sah. Yang terakhir, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Ya, barang yang dijual harus dapat dikuasai oleh pembeli. Maksudnya tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap. Nah, merpati yang masih terbang, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Ini enggak sah, harus tangkap dulu nih punya tuh. Gitu ya. Dalam hari ini ada hadis riwayat Ahmad ya. Di situ disebutkan bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tashtaru samak fil ma'i fa innahu gharar. Jangan membeli samak ya, ikan di dalam air karena dia adalah gharar. Hadis riwayat Ahmad. Khususnya di sungai misal. Itu ada ikan tuh, lihat. Itu saya jual buat antum. Belum dapat, tangkap juga susah. Nah, harus tangkap dulu, dipancing dulu, dapat, baru dijual. Ini maksud. Hasil alam itu bebas kita. Hasil alam? Makannya. Kayak buah. Di alamnya di mana dulu? Di hutan. Jangan bilang itu Sungai. itu kandang apa? Ini hutan saya, hutan milik pribadi saya. Saya di sini naruh. Boleh nggak misalnya ngakuin hutan gitu kayak saya gitu boleh nggak? Nggak boleh. Kalau negara bolehin, kenapa nggak boleh? Prabowo punya 300 ribuan. Wiranto juga sama. Luhut Panjaitan juga. Ini zaman dulu. Di zaman Soeharto, negara menghadiahkan segitu luasnya. Dan ini bukan cuma zaman itu. Di zaman sultan-sultan sebelum Indonesia merdeka, kayak Kebumen, daerah saya. Ya, tanah hadiah dari raja gede sekali buat bupatinya. Akhirnya orang datang ke situ beli dari bupatinya. Sebagian kecilnya buat hidup. Akhirnya jadilah terbentuk tatanan masyarakat. Paham? Tapi hukum asal tanah, kata Rasulullah, yang menghidupkan tanah kosong itu dia pemiliknya. Di Saudi gitu. Dulu kan ada migrasi gitu yang misalnya dari Jawa ke Riau gitu kan masih hutan Transmigrasi, misalnya. iya. Nah, disuruh itu kan bersihin terus ntar ini punya dia. Ya tergantung kesepakatan negara. Negara kadang pokoknya kelola dulu 5 tahun dikelola, bagi setengah-setengah buat negara, setengah buat kamu. Setelah itu baru tanah milik antum. Bisa seperti itu atau cuma ngelola biasa. Boleh mengelola silakan 10 tahun 20 tahun tapi tetap tanah ini milik negara. Tergantung kesepakatan awal. Al-mu'min ala syartih ya. Mukmin ada syarat. Negara bagaimana? Baik. Dan negara tidak boleh menguasai barang-barang milik pribadi. Enggak boleh negara ngambil emas kita, enggak boleh. Enggak boleh negara milik ambil tanah enggak boleh. Haram. Tanpa Tapi suka ada kan yang misal tanah nih yang di pinggir-pinggir kali terus di gusuran padahal belum ada persetujuan dari ini. Itu gimana? ya itu kan asalnya milik negara. Enggak misalnya udah jadi punya kita gitu. Gini, kalau di Indonesia sudah menjadi milik seseorang harus ada AJB-nya atau sertifikatnya, itu salah satunya. Kalau belum ada ini berarti milik siapa?
negara. Atau ini milik belum bertuan nggak ada. Indonesia setahu saya sudah bersurat semua. Kalau belum bersurat berarti asalnya milik negara. Wallahu a'lam. Paham? Jadi harus segera disuratin tanah-tanah kita. Kalau enggak nanti disita oleh orang yang nakal dan bisa main-main. Dipalsuin surat. Nah, sama orang sekarang pintar main hukum manusia. Ya, yang penting tembus pengadilan atau perizinan, hati-hati ya. Baik, sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Semoga bisa dilanjutkan pertemuan berikutnya.